Bila mentari terbit, ia terbangun. Ia rapikan potongan-potongan kardus alas tidurnya. Musik paginya adalah jerit klakson dan deru mesin kendaraan. Setelah selesai sarapan sambil berjongkok di samping tempat sampah, memakan apapun yang ia temukan, lelaki paruh baya yang sangat kumal itu berjalan mundur, menjumpai kenangan. Langkah mundurnya sangat perlahan, namun tak kalah pasti dengan langkah maju dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia berjalan dan terus berjalan. Saat malam tiba, ia selalu berhenti di tempat yang sama, berdiri di samping rambu jalan tanda dilarang parkir, berlama-lama memandangi taman yang sama. Namun perasaan yang tumbuh saat memandangi taman itu selalu berbeda-beda. Bila kemarin dulu ia tertawa terpingkal-pingkal, kemarin malam ia menangis terseduh. Kini ia tersenyum sepanjang malam memandangi taman itu. Lewat tengah malam, ia kembali ke emperan toko, tempat peristirahatannya. Keesokan harinya, ia melakukan hal yang sama. Ia tidak pernah terganggu oleh cuaca. Panas dan hujan bukanlah apa-apa baginya. Ia hanya ingin berdiri di seberang taman itu, menikmati rupa-rupa perasaan yang tumbuh saat memandanginya. Suatu malam, ia bernyanyi. Dia menyimpang, merobek janji, mengubah cerita, menghancurkan rencana. Dia menyimpang, ia terus bernyanyi dan bernyanyi lagu yang sama sepanjang malam. Air matanya berderai, ia menangis jadi-jadinya. Sampai pada satu titik, ia berhenti. Ia marah dan berteriak, "Aku tantang kau langit! Turun kau! Turun! Hadapi aku!" Ia tidak tahu dan tentu tidak mau tahu luapan emosi yang ia ekspresikan saat memandang taman itu telah direkam dan diposting oleh orang iseng di media sosial. Rekaman itu viral, mengundang banyak komentar. Salah seorang dramawan terkemuka mengomentari teater jalanan. Seorang penyair mengomentari puisi perjumpaan. Tapi banyak juga yang berkomentar miring, menyebutnya orang gila, kurang kerjaan, sampah peradaban, dan lain sebagainya. Suatu malam, saat ia tiba di seberang taman itu, ia terlihat marah dan kecewa. Betapa tidak? Pandangannya terhalang pagar seng yang menutup seluruh area taman itu. Taman, satu-satunya tempat yang ia jadikan sebagai tali yang mengikatnya pada hidup. Tempat di mana 20 tahun lalu ia sering menyaksikan calon istrinya bercumbu mesra dengan pria asing. Tempat di mana ia menyaksikan bagaimana kekasihnya dan pria asing itu dibantai dengan kejam oleh sekelompok preman. Malam berdarah, di mana ia mengabaikan teriakan minta tolong
dari orang yang paling dicintainya itu. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, salah seorang preman mengacungkan ibu jari ke arahnya di seberang jalan. Ia mengangguk perlahan, lalu berbisik lirih. Aku memilih menjalani sisa hidupku dalam penderitaan, menenggelamkanmu dalam ketiadaan, mencintaimu tanpa harapan. Usai peristiwa berdarah itu, ia menyerahkan diri pada aparat hukum. Setelah selesai menjalani hukuman, ia meninggalkan segala tatanan, segala nilai-nilai. Ia memutuskan hubungan dengan segala hal. Ia memilih untuk hanya hidup dalam kenangan yang ia awetkan. Taman itu telah dibongkar. Di atasnya berdiri rumah bordil terselubung. Lelaki paruh baya itu tak pernah lagi nampak di seberang jalan. Tiang rambu jalan tanda dilarang parkir berhenti berfungsi sebagai set. Tiang itu kehilangan aktor utamanya. Kau mau menggantikannya?